Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mas hanya di Sumbeling Channel. Tetap semangat, anti sambat. Di perjalanan kita kali ini, teman-teman, kita mau liburan atau perjalanan di sebuah resort ternama yang ada di Mentawai. Jadi kita sudah bersama beberapa keluarga yang nantinya akan kita berangkat menggunakan speedboat yang sudah standby sekarang ini. Jadi bagaimana keseruan dan keindahan resort tersebut, tetap ikuti terus Sumbeling Channel. Sampai di mana kita mau menuju ke resort yang ternama dan terindah yang ada di Mentawai, teman-teman. Di depan Mama sini, inilah sudah yang akan kita tuju resortnya. Setelah kita perjalanan kurang lebih sekitar 35 menit dari mana kita dari rumah, kita sudah sampai. Dan setelah sampai di sini, rencana kita mau obrak-abrik apa yang ada isi di dalam resort ini. Bagaimana keseruannya? Tetap di Sumbeling Channel. Oke teman-teman, untuk pejuang anti sambat semuanya, kita sudah sampai dermaga atau pelabuhan dari resort ini, dan bapak operator kita sudah memarkirkan bot di sini. Kita sama-sama mau obrak-abrik isi yang ada di dalam pulau ini. Jadi dari depan, dari kita
sandarnya bot, kita sudah bisa lihat ada beberapa bot yang sudah standby atau yang ada di resort ini. Inilah penampakan dari luar resort ini teman-teman. Dan di perjalanan kali ini Mama sudah bersama dengan keluarga besar kami semuanya, yang para pendukung Sumbeling Channel. Inilah keluarga anti sambat Mama. Jadi untuk bapak yang rambutnya dipirang, inilah partner kita yang membawa kita perjalanan kita hari ini. Teman-teman semuanya, kita sudah sampai di resort yang sudah kita bicarakan dari awal tadi, resort ternama dan resort terindah yang ada di Mentawai. Bagaimana isi dalamnya dan bagaimana apa yang membuat resort ini istimewa dibandingkan resort yang lain, kita langsung tanya aja. Dan kita mau keliling-keliling di sekitar resort ini. Yang pasti kita mau obrak-abrik bersama ownernya yang ada di sini. Jadi untuk teman-teman yang mau berkunjung di sini, kita bisa lihat ketika kita dari pantai, kita langsung disuguhkan pemandangan langsung di depan resort. Jadi begitu teman-teman turun dari boat atau dari speedboat, teman-teman langsung disuguhkan di mana pemandangan resort ini langsung dari depan. Dan di sini nanti ada fasilitas apa aja dan apa yang ada di dalamnya. Ayo kita tetap ikut Mama Mas di Sumbeling Channel. Oke teman-teman, tadi kita sudah sampai dari rumah dan kemudian tadi sudah Mama juga jelaskan bahwasanya kita sekarang ini berada di resort yang ternama atau bisa kita katakan resort terindah yang ada di Mentawai. Dan sekarang kita sudah bersama owner yang punya resort ini. Jadi kita mau bukan punya resort. Iya. Maksudnya kita udah bersama narasumber yang mau kita mau ulik dan kita mau obrak-abrik yang ada di resort ini gitu. Kita mau tanya-tanya. Sebelumnya ini kita mau kenalkan dulu narasumber kita ini. Sama siapa kita bicara, Bang? Saya Manuel Salim. Pak Manuel. Bisa dipanggil Pak Manuel. Berarti kita panggil Bang aja ya, lebih boleh. kerap. Jadi kita udah bersama Bang Manuel. Jadi kita mau tanya-tanya nih teman-teman seputar resort ini. Resort ini Bang sudah berdiri sejak tahun berapa? 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Kalau ownernya sendiri? Ownernya dari Amerika. Namanya? Ray Corson dan Justice. Jadi Pak Ray ya? Justice dan Ray. Oh jadi yang kalau kita sering dengar-dengar, oh Kando Resort tempat Pak Ray, itu benar? Iya. Pak Ray. Dan sekarang beliau lagi di mana? Lagi di Lombok. Lagi di Lombok. Jadi berhubung ownernya ini nggak berada di tempat teman-teman, jadi kita sudah sama Bang Manuel ini, kita cukup terbantu gitu ya. Jadi boleh sedikit untuk tanya-tanya ini Bang. Jadi di sini kita mau sekaligus expose nih, bahwasannya kita
liburan di sini sekaligus kita mau ulik apa aja sih yang ada di sini gitu. Ya boleh. Kalau kita tanya nih, kalau sekarang ada tamunya. Ada itu 4 orang. Tamu 4 orang. dari mana tamu? Dari luar juga, dari Rusia. Oh berarti bule yang di sini itu dari mancanegara Ya kebanyakan. dari mancanegara. Tamunya kebanyakan dari mancanegara. Dari mancanegara tapi mereka sudah lama-lama di Bali. Semenjak virus corona ini kan kita tidak ada yang langsung dari luar. Ya dari Bali, ya dari lokal juga dari Mentawai. Oh gitu. Jadi teman-teman, untuk tamunya ini kebanyakan mereka memang dari bule dari luar negeri, tapi yang sudah lama di Indonesia ya. Jadi pindahan dari Bali ataupun dari tempat destinasi pariwisata yang lainnya, baru mereka datang ke sini gitu. Untuk kalau misalnya ada orang lokal nih Bang, mau berlibur di sini bisa? Kalau tidak ada tamu mungkin saya rasa bisa, tapi yang penting-penting aja, maksudnya kayak orang-orang DPRD. Kalau ada tamu mungkin nggak bisa. Enggak, maksud saya gini, kalau orang lokal mau benar-benar menginap di sini gitu. Ya, kalau mereka bisa menyaingi harga yang diberikan tamu biasa bisa. Ya. Oh intinya kan terbuka juga untuk lokal gitu ya. Oh kalau kemudian ada nggak sih perbedaan untuk tamu lokal dan tamu luar negeri? Maksudnya mereka dapat apa servisnya gitu? Saya rasa sama. Sama. Perlakuannya sama. Oh ini kita kan nanti kan orang bakalan tanya nih tarifnya berapa gitu. Ini tarifnya per paket, per malam atau per trip? Kalau itu mungkin nggak bisa juga saya jawabnya, harus owner yang bisa jawab karena saya nggak sampai di sana gitu. Oh berarti abang nggak tahu? Nggak tahu itu masalah. Kalau per malamnya berapa? Nggak tahu. Kurang tahu kita itu. Oh, jadi teman-teman berhubung ownernya nggak ada, jadi kita kalau untuk teman-teman mau berlibur di sini gitu, kita belum tahu berapa gitu ya. Iya. Sayang sekali karena pemilik resortnya ini lagi liburan gitu. Tapi tidak apa-apa. Jadi ini Bang, kita kan udah tanya-tanya semuanya di sini. Jadi kami mau liput nih, jadi kami minta tolong sama Abang. Jadi ini nih apa namanya kita mau keliling sebentar. Ada waktu Abangnya? Boleh. Oke teman-teman, jadi kita udah tanya jawab sama narasumber kita Bang Manuel. Jadi kita mau tanya nih sekarang, kalau ini bar nih. ini bar. Iya, bar. Di dalam bar ini kita bisa dapat apa aja Bang? Ini ada minuman, makanan. Jadi kalau misalnya tamu yang udah ambil trip di sini, semua minuman sama makanan sudah free. Kalau istilahnya makanan sih. Kalau mereka meminta minuman kayak ada bir, kayak apa namanya, Fanta dan lain-lain minuman hari ini. Kecuali mereka pergi main, ada mereka dikasih kuler untuk. Berarti yang sudah satu apanya pastinya sudah makanan aja. Jadi teman-teman bisa lihat beginilah situasi atau kondisinya yang ada di Kandu Resort ini kita lagi ada di barnya. Jadi kalau misalnya ada tamu atau apa, kebetulan sekarang ini kita ada tamunya gitu ya. Jadi kalau misalnya tamu-tamu yang ada di Kandu Resort ini teman-teman, mereka ke bar ini bisa lihat semuanya. Ini yang ada fasilitasnya, yang ada semuanya yang ada. Oh, jadi teman-teman, inilah tempat di mana Kandu Resort itu menyajikan makanan atau membuat makanan gitu ya Bang. Kita bisa lihat begitu bersih dan semuanya tertata yang luar biasa kan. Ini ada kotak sampah dan sampahnya pun teman-teman bisa lihat di sini ada dua sampah yang mereka bedakan gitu, sampah plastik dan sampah organik. Jadi mereka bisa memilihnya. Itu setnya tuh, set. Nah inilah setnya ya. Ya, dan sekarang kita sudah sama chefnya atau tukang masak yang ada di Kandu Resort. Jadi
Oh, dengan abang siapa ini? Oh, Roy. Roy. Si Roy. Jadi kalau Bang Roy ini biasanya kalau masak itu masak untuk kru atau untuk tamu? Ini kami masak untuk tamu. Berarti western bisa juga ya? Jadi untuk Abang Roy, ini lagi masak apa? Oh, udang sim Untuk lunch. untuk lunch. Oh, jadi teman-teman, abang ini sekarang lagi masak untuk makan siang tamu yang ada di luar tadi gitu. Jadi sekarang ini kata Bang Manuel tadi ada 4 tamu yang lagi berkunjung di sini dari Rusia ya, Bang? Rusia. Oke, selanjutnya kita mau menuju ke tempat-tempat yang lain yang ada di Kandu Resort ini. Nanti kan. Hai guys. Itu lebarnya. Boleh say hello lah kan nggak apa-apa? Hello. Hello. Ini Ibu Bos. Coming soon. Oh, kalau ini tempat yang untuk nginap bulenya yang mana, Bang? Sana, sana. Ini apa? Ini di tempat surfing apa? Tempat papan surfing. Oh, ini tempat peralatan mereka ketika mau ini teman-teman mau main surfing gitu ya. Ya, kalau bisa- tamu tidak ada dia bawa papan dari tempatnya dari luar, mereka boleh rental di sini. Ini fasilitas ini free. Enggak, rental. Mereka bayar kalau mereka pakai. 1 kali main Ya, mereka bayar. bayar. Ya. Oh, jadi kalau untuk tamu biasanya kan begini teman-teman, ada tamu yang mereka sudah bawa papan dari tempat tinggal mereka gitu. Jadi kalau misalnya tamu tidak membawa papan mereka untuk main surfing, jadi Kandu Resort di sini menyediakan inilah berbagai macam dan berbagai merek papan surfing, tapi mereka itu sistemnya sewa ya, Pak? Iya, sewa. Sewa per hari. Oke. Terus kemudian kita menuju Penginapan. ke penginapan Ya, penginapan. di mana tamu-tamu itu menginap, teman-teman. Jadi teman-teman begini, di Kandu Resort ini kita bisa lihat kontur tanahnya itu mereka menggunakan pasir gitu. Jadi Ya. kalaupun tamu atau teman-teman berkunjung di sini, ketika teman-teman tidak menggunakan alas kaki tidak masalah karena pasir begitu ya, dia tetap adem. Dan satu yang pasti Kandu Resort mengutamakan adalah kenyamanan para pengunjung. Ya, Betul, betul. Bang? Betul. Termasuk tamannya juga bagus. Kalau luas tanahnya ini kira-kira berapa Hampir 10 hektar kalau ini, tapi yang sudah yang sudah dikelola? yang sudah kelola paling 5 hektaran. 5 hektar. Ini salah satu bungalow tempat tinggal tamu, tidur tamu. Kalau ini sampai ke sana tempat tinggal, Ya. bilang. Ada nggak sih perbedaan yang paling VIP atau yang paling apa? Semua sama, semua VIP. Semua itu. Ya, semua VIP. Hanya ini dibuka anunya kalau tidak ada tamu. Kalau tidak ada tamu, dibuka semua apa? Ini kamarnya. Oh, ini teman-teman kita sudah berada di bungalow atau tempat di mana tamu menginap begitu ya, Ya. Bang. Fasilitas yang ada Ya, Di kamar sini. mandi. semoga. Iya. Enggak. Dia Oh, nah, bisa. ya. Oh, sorry, Mamas tidak tahu. Biasanya kalau di rumah didorong. Teman-teman bisa lihat begitu bersih. Jadi mereka pakai menggunakan shower gitu ya. Ya. Shower. Kemudian di sini ada wastafel dan itu tadi untuk kenyamanan para pelanggan Kandu Resort begitu memperhatikan kebersihan dan kenyamanan teman-teman semuanya. Jadi kita bisa lihat tidak ada debu satupun yang menempel dan sungguh apresiasi yang luar biasa bahwasanya pekerja di sini juga bekerja dengan baik gitu ya, Iya, Pak? mereka sudah tahu, mereka dilatih dulu sebenarnya mereka kerja di sini. Oh, berarti tidak serta-merta untuk ini. Kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau di sini minta kerja itu mereka harus di training dulu ya. Iya, training dulu.
Karena kita menyaring tenaga kerja yang bagus. Iya, lebih bagus dan berkualitas ya. Betul, betul, betul. Ini fasilitasnya ada AC. AC-nya. Ini satu kamar bisa 2 orang. Dan saya rasa ini bisa ditempati 2 orang juga, nah Bang. Iya. Ini untuk keluar. Tapi hanya untuk 2 orang kalau satu kamar ini. Oh gitu. Ini kan untuk kalau istilahnya ada suami istri. Betul, 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 betul. Jadi satu kebanggaan buat Sumbeling Channel atau buat Mamas teman-teman, kita dibolehkan sama Bang Manuel kita mau acak-acak yang ada di Kandu Resort ini. Sebenarnya memang kamarnya hampir semua sama, tapi ada beberapa kamar yang agak lebih besar gitu. Oh tapi kalau untuk servis dan apanya di dalam semuanya sama ya? Sama. Nggak ada yang kamar biasa Oh, tidak ada. dan kamar yang paling istimewa itu nggak ada? Tidak ada semua. Ini itu Uma 1, ini Uma 2. Jadi Uma itu kan ciri khas nama rumah adat Mentawai kan. Iya, iya, Uma. iya. Jadi ini namanya Uma namanya. Ini ada tamu bicara. Oh ini. Oh teman-teman, di sini kita tidak bisa masuk karena di sini yang ada tamunya. Ada gitu. tamu. Jadi kita mau masuk dan teman-teman bisa lihat yang nggak ada tamunya aja, yang Uma yang tidak ditempati tamu, mereka bersihkan gitu loh. Iya. Dan itu yang hebatnya, bahwasanya biasanya kan kita kalau mau berkunjung ke tempat penginapan atau apa gitu, kalau ketika ada tamu mereka baru bersihkan gitu Bang. Iya. Tapi kalau di sini walaupun tidak ada tamu mereka tetap bersihkan Iya, dan tetap mereka bersih. rawat gitu. Hebat, hebat. Baik umanya maupun pekarangannya mereka satu. Ini sampai di sana itu Bang. Iya. Jadi kalau dihitung nih ada berapa Uma Ada 8 uma. yang untuk tamu? Iya, untuk kamu 8 uma. Dan ini kan lagi pandemi nih Bang. Iya. Ada nggak perbedaan sebelum pandemi dan ini lagi pandemi gitu? Oh ya, berbeda jauh. Sebelum pandemi tamu ramai sekali kan. Sekali 10 hari mereka ada yang sampai 30 orang. Oh jadi tamu yang ada di Kandu Resort ini dia tripnya itu 10 hari. Ya. Oh berarti Dari 10 hari mereka harus pulang. Ya pulang, ganti lagi tamu yang baru. Tapi kalau sekarang karena pandemi ini banyak sekali perbedaan Bang, karena mungkin karena lockdown Iya dan itu. PPKM dan sebagainya. Makanya kebanyakan kita tamu sekarang ini semenjak pandemi ini orang bule juga, tapi yang sudah lama di Bali, sudah lama di Katiet, sudah lama di mana-mana lah, yang mereka juga tidak bisa kembali ke negaranya. Ya. Betul. Jadi kalau untuk kru sendiri nih Bang, ini ada berapa orang? Kru hampir 57 orang kru. Itu terbagi di semuanya? Ya. Ada orang bot, ada video, ada landscape, ada Tukang bersih, masak. Ya, masak. Luar biasa teman-teman. Jadi di Kandu Resort ini ada krunya itu atau pekerjanya itu 50 orang. Dan bayangkan Pak Re sebagai ownernya itu mereka gaji setiap bulannya 50 orang. Iya. Jadi itu memang banyak. Jadi seberapa buah resort di Mentawai ini, Kandu Resort ini yang paling banyak kru. Karena yang paling besar. Iya, paling besar. Oh gitu. Makanya kita bilang ini resort yang paling ternama gitu ya Bang dibandingkan yang lain. Jadi ini apa? Setiap tahun kita renovasi gitu. Maksudnya kita bersih juga. Ini Uma. Ini Uma 8. Ini Uma Untuk 7. tamu juga. Untuk tamu. Boleh deh. Ini pekerja ini. Hello lah. Halo. Bang. Jadi teman-teman, apa yang dibilang Bang Manuel tadi adalah untuk Kandu Resort ini setiap satu tahun sekali mereka untuk renovasi Uma. Jadi benar-benar dari segi kenyamanan, kerapian dan keindahan mereka akan tetap terapkan itu. Iya. Boleh deh. Ini karena direnovasi mereka yang berantakan gitu ya. Cuma kita bisa masuk ke dalam. Ini salah satu kamar besar.
Ada satu kamar besar ini. Ini Kamar yang untuk besar. kru. Enggak, ini untuk tamu juga. Kebetulan ini tempat owner, tempat Pak Ray. Oh, jadi untuk Pak Ray-nya teman-teman, beliau tinggalnya di ini. Iya, Di sini. maksudnya karena enggak ada tamu kan, mereka tinggal di sini. Kalau misalnya ini penuh semuanya, Wah, dia ada rumah di sana jauh. oh, Jauh. baru beliau berkunjung di sini gitu Iya, ya. jauh. Oh, jadi ini teman-teman. Ya ini Ini- dia. Ya ini bosnya ini. Foto bosnya ini. Memang penerangannya segini ya? Oh, jadi ini yang namanya Ray. Pak Ray tadi. Itu istrinya. Ini ownernya yang punya Kandu Resort ini. Iya. Jadi berhubung beliau nggak ada, beliau lagi liburan, kita sudah sama Iya. tangan kanan beliau Iya gitu. betul. Teman-teman bisa lihat di punggungnya security. Macam-macam teman-teman. Habis kita. Ini juga satu kamarnya juga ini. Ini lagi dibersihkan. Ini kamar ini dua inilah kamar yang terbesar, satu dengan ini. Jadi di sini bisa untuk 3 orang. Jadi ini apa nih bang? Ini kan ada ombak itu. Oh bukan kulit ya? Oh ya ini. Ya. Oh ini dari kulit ini dari kulit kayu. Oh. Dari kulit kayu dan ini kayu yang dari laut yang sudah jelek-jelek diambil kan bagus juga dia. Jadi yang buat ini orang lokal, orang lokal. kita. Oh ya orang kita. Bukan dibeli dari luar nih. Ini memang buatan asli orang Mentawai ini. Jadi kebanyakan teman-teman di setiap rumah itu atau di setiap tempat mereka menginap itu mereka udah fasilitasi AC. Ya. Jadi kalau tidak usah takut untuk kepanasan atau gerah karena kita selain menggunakan kipas angin yang berdiri atau kipas angin yang listrik, kita Kandu Resort juga menggunakan AC, AC gitu ya. Bang. Betul. Iya, iya. Dan listriknya itu 24 jam sama dengan PLN tidak mati-mati. Oh, begitu. Iya, Itu 12. tenaganya dari diesel. Diesel. Boleh kan nanti kita lihat? Oh, boleh, boleh. Oke. Kita lihat. Ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Thank you, Bang. Ini kalau umpamanya nanti tamunya istilahnya dia mau santai, mau tidur-tidur, kita bisa tidur siang. Oh, iya. Jadi memang di Kandu Resort ini teman-teman mereka memelihara atau membiarkan untuk batang kelapa dan Iya. tumbuhan rindang seperti ini Iya. supaya mereka menciptakan rasa yang sejuk gitu ya, Bang. Dan naturalismenya ada gitu. Dan kalau misalnya teman-teman menginap di sini, ketika teman-teman bangun tidur gitu, langsung berhadapan dengan laut Ya. dan pantai yang begitu indah. Jadi mata teman-teman itu dimanjakan dengan keindahan air laut yang luar biasa. Jadi dari inilah yang terakhir ya, Bang. Ya, itu nah, kalau itu pos jaga. Ya, dari sini sampai Sana. 10 hektar yang dibilang sama Bang Ivan. Ini jalan ini kalau biasanya tamu kalau pagi dia bangun tidur dia mau pergi breakfast kan. Oh, Dia jalan jogging di sini ya. Ya, dia di sini. Ini biasanya bersih, nih, pantai bersih. Ini dibersihkan setiap hari sebenarnya. Sama kru. Ya sama kru. Jadi pohon-pohon ini tidak boleh ditebang. Oh iya. Ya pertama gunanya kan untuk istilahnya pasir ini tidak terjadi banyak abrasi lah gitu. Oh iya Jadi iya. pasir ini ditahankan. Jadi memang benar-benar dijaga gitu Dijaga. ya. Hanya beberapa nih kan setahu teman-teman mungkin yang nonton video ini nanti kan semuanya ini namanya papan surfing gitu. Iya, Bang. bukan surfing. Kan kita bisa lihat nih, ini Iya. dari jenis bentuknya dan ketebalannya Iya. beda-beda. Kalau yang ini namanya apa Itu ini? longboard tuh. Ini Itu longboard. longboard ya. Kalau yang tebal dan panjang ini longboard. Ya longboard. Itu longboard semua.
Ini longboard. Ya, longboard. Kalau ini? Kalau ini apa namanya itu, kano namanya. Kalau ini kan bisa untuk dayung. Jadi kalau untuk memakai fasilitas ini tamu ini free? Kalau ini free. Yang di luar ini? Ya, kalau yang tadi itu yang baru bayar. Kalau ini free, siapapun, baik lokal atau anak-anak mau pergi main boleh pakai. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting dijaga, Jaga, ya. ketika pakai gitu. Ya, dikembalikan lagi kepada tempatnya. Oke. Kalau ini papan tamu, papan kru juga ada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat kalau yang bentuknya seperti ini yang kita namakan papan syuting. Tapi kalau bentuknya yang gede, tebal itu longboard, karena longboard menggunakan nih bisa berdiri di atas ya. Iya, bisa berdiri didayung. di atas sambil didayung Ya. untuk menikmati panorama keindahan laut yang Betul. ada di depan kita ini. Bangunan game room namanya, gunanya untuk tamu bermain-main. Istilahnya dia mau main biliar, main tenis meja. Oh, ketika tamu yang datang itu Kandu Resort tuh memfasilitasi mereka hobi mereka. Ketika lagi menghabiskan waktu luang, mereka bisa untuk main sini ya. Juga bisa game juga, game banyak olahraga bisnis. Jadi ini ada biliar. Ini ada tempat olahraga untuk para tamu teman-teman. Jadi ini untuk tempat fitness semua tamu. Jadi di sini ada tenis meja. Jadi dipastikan bahwasannya tamu yang menginap atau tamu yang ada di Kandu Resort itu dia tidak akan pernah jenuh, karena selain daripada menikmati panorama laut, ketika mereka capek untuk bersantai-santai mereka bisa main olahraga di sini. Jadi tetap menginap dan berlibur ada, tapi olahraganya juga dapat ya Bang. Kita mau kemana lagi? Ke sana. Jadi ini ada keluarga kita tadi, mereka sudah diberi sebuah jamuan yang luar biasa dengan Kandu Resort dengan abang ini tadi bersama ibu. Jadi ini ibu yang ada baju coklat inilah istrinya abang yang narasumber yang kita bawa sekarang. Hello. Say hello. Jadi teman-teman ada yang kurang gitu. Kita sudah meliput, ada beberapa. Kita sudah dapat sumber dari Kandu Resort. Cuman kita yang belum dapat adalah dapat bajunya. Kami hanya pakai ini. Inilah baju kebesaran untuk maskotnya Kandu Resort gitu. Jadi mudah-mudahan bapak kita ini terbuka hatinya untuk kasih mama sih. Kita doakan aja lah. Ya, jadi anak-anak owner ini kan mereka kan tidak bisa sekolah di sana ke kampungnya, tapi mereka sekolah di sini, ini sekolah online namanya kan. Oh, jadi Pak Re itu teman-teman, anaknya itu walaupun tidak bisa untuk bersekolah yang dengan anak-anak yang lain, tapi beliau masih memfasilitasi anaknya supaya tidak ketinggalan pendidikan. Jadi disinilah untuk sekolah anak ownernya gitu, anak Pak Re. Sama Bang ini apa? Itu memberikan keamanan, dan itu mengatur kru kerja, mengambil absen, sudah itu mengatur tamu-tamu yang datang. Dia adalah bangunan tour guide namanya. Tour guide. Pemandu tour. Jadi pemandu tour guide itu kan dia tidak bergabung dengan tamu, walaupun dia orang bule juga. Nah, tapi dia sudah disediakan tempat tinggal di tempat. Ketika tamu itu membawa pelatih surfing mereka ditempatkan di sini. Jadi mereka tidak disatukan dengan Tamu. yang ada di Uma-Uma atau Bungalow yang ada di sana tadi. Tamu. Kita juga di sini difasilitasi dengan adanya klinik juga. Ini Ini klinik. berarti ada dokternya dong? Ada dari luar. Jadi kalau tamu biasanya kalau tamu tripnya per Februari mereka bawa dokter satu. Oh, di
Disinilah tempat mereka ketika sakit dirawat. Ini berarti Iya. tempat tidur mereka Iya. ya, Bang? Iya. Jadi memang semuanya diperhatikan sama Pak Rey ini, teman-teman. Iya. Dari kesehatan tamu, kenyamanan itu kita Yang nomor pasti satu ya? dapatkan ya di sini, dan mereka benar-benar menekankan itu. Maksudnya tamu itu yang harus Ya, diistimewakan. paling utama tamu. Termasuk kru juga yang beragama Muslim, Islam ya. Disediakan ini satu musola. Oh iya. Kita bisa lihat dari apanya. Ini tempat ibadah yang untuk kru dan untuk tamu mereka ketika mereka yang beragama Muslim, teman-teman. Muslim. Jadi tidak usah khawatir buat yang menonton Sumbeling Channel nanti, bisa nggak sih saya di sana itu ibadahnya tetap seperti biasanya. Tenang, Kandi Resort menyediakan tempat ibadah kalian yang teman-teman yang beragama Muslim. Betul. Ini sekarang ini kita lagi menuju tempat kru. Oh gitu ya. Ya. Kenapa mesti harus rumah kru jauh dari sana? Karena tamu itu kan dia perlu ketenangan. Oh gitu. Nah, jadi Iya, makanya iya. kalau kru ini kan ramai ya, ribut, jadi terganggu tamu gitu. Jadi mereka makanya agak jauh dipisahkan. Betul. Berarti memang benar-benar tamu yang berlibur di sini itu kenyamanan mereka biar tidak terganggu dengan ya ada huru hara Iya, ataupun betul. apapun yang keributan yang ada di sini gitu, Bang ya. Ya. Ini berarti kru. Ini rumah kru. Ini rumah kru. Inilah kru kita ini. Say hello dulu. Hello. Saya nggak asing dengan abang yang itu. Saya pernah jumpa. Ini tempat kru makan dan tempat kru memasak makanan. Inilah suasana di tempat ini. Jadi suasananya Kandi Resort itu, teman-teman, beginilah. Selain daripada mereka menikmati makanan, mereka ada TV gitu ya. Dan benar-benar kenyamanan kru juga ada di sini. Jadi kalau untuk ini, Bang, ini HT ya. Iya. Jadi untuk komunikasi misalnya manggil yang jauh itu Pakai ini. oh hebat, teman-teman. Jadi misalnya nih mau manggil si A tidak mesti harus lari. Iya. Kita gunakan ini. Betul. Ada HT atau radio mereka khusus yang untuk kru-kru di sini gitu. Betul. Di sana. Itu rumah kru. Kalau laki-laki ya. Itu rumah kru laki-laki. Oh, ada bedanya. Ada. Tidak bolehlah dipisahkan dengan tidak bolehlah disamakan dengan kru perempuan. Oh, Itu tapi kalau misal ada nggak kru di sini yang sudah berumah tangga gitu? ada, tapi tetap mereka dipisah. Tidak ada rumah untuk keluarga gitu. Nah, makanya di sini juga tidak diwajibkan untuk orang berkeluarga bekerja di sini. Makanya kalau ada yang berkeluarga, tidak ada tempat khusus itu yang berkeluarga. Hanya tetap mereka dipisah. Suaminya di tempat kru laki-laki. Oh, mereka kalau mau bertemu, teman-teman, mereka harus janjian. Iya, Kamar mana yang harus mereka pakai gitu ya. Betul. Iya. Jadi kalau teman-teman mau kerja di sini yang udah punya istri, mending istrinya tinggal aja di rumah. Betul. Sama aja, di sini tidak bisa untuk tidur bareng, nggak bisa. Harus janjian dulu ambil kamar. Jadi ini rumah. Ini satu rumah yang sebelah ini adalah kalau tempat kru perempuan gitu. Nah, rumahnya kru perempuan. Kalau yang ini untuk laundry namanya. Laundry. Nah, say hello dulu, say hello. Hello. Permisi ya, Kak. Kiri lagi makan. Bojek, Kak. Kita mau ngobrol abri ini dulu. Tempat mencuci baju-baju tamu. Jadi teman-teman, kalau misalnya berkunjung di sini, berarti ini udah termasuk paket trip ya, Bang? Iya, Pri. Oh enggak, mereka bayar lagi. Mereka Oh. bayar, bayar. Oh, bayar sendiri. Ya, bayar sendiri.
Jadi untuk apa? Tamu yang untuk mencuci apa di sini mereka tetap bayar sendiri. Bayar. Bukan termasuk trip. Bukan termasuk free ya. Tempat diesel, bangunan listrik, dan gudang-gudang mesin-mesin tempel ya. Tapi nggak terlalu bising ya? Enggak, karena dia yang dieselnya diesel yang offline gitu. Teman-teman bisa lihat. Ini gudang mesin loh ini. Mereka masih mengutamakan kebersihan. Hebat. Dan tertata gitu. Jadi ini mesinnya yang digunakan ini mesin yang rusak atau gimana? Ini masih besar. Kalau nggak ada tamu, nggak ada sama sekali, kita gunakan mesin yang kecil. Kalau ini tempat bahan bakarnya, gitu. Bahan bakar solar. Jadi supply sendiri ya? Ya, nggak dari luar. Ya dari luar, mungkinnya dari sini. Dan mekaniknya ini di sini. Iya, orang lokal. Jadi dari abang tadi kan bilang udah sekitar 15 tahun gitu kan ini berdiri gitu. Ada nggak sih yang dari awal berdirinya Kandu Resort sampai sekarang yang belum pernah tergantikan? Maksudnya dari segi apa gitu? Atau semuanya ini dari awal kayak gini? Hanya penambahan yang ada ya. Oh kalau apa nggak ada? Nggak ada. Diganti gitu? Nggak ada. Hanya penambahan kayak penambahan musola. Itu maksudnya kan bangunan. Iya. Heeh. Sudah itu ada di belakang sedikit mau ditambah juga, tapi belum juga jadi. Hanya mulai dari 15 tahun yang tata lokasinya begini gitu. Iya. Tidak berubah. Iya. Oke teman-teman, kita sudah mengelilingi dan kita sudah obrak-abrik semua yang ada di Kandu Resort ini bersama abang kita, Bang Manuel. Jadi terima kasih Bang untuk waktunya. Sesuatu yang luar biasa buat Mas kami di Sumbeling Channel, bahkan boleh untuk meliput dan boleh tahu Kandu Resort itu seperti apa dari segi peralatan, tempat tinggal dan fasilitas yang ada di sini kita sudah semuanya dapatkan teman-teman, walaupun owner langsungnya itu lagi tidak ada, tapi di sini ada narasumber atau tangan kanannya owner itu tidak masalah. Jadi terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Terima kasih untuk mengikuti keseruan kita kali ini. Tetap saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, boleh datang ke Kandu Resort. Silahkan untuk berlibur lokal, mancanegara bisa. Dan saya pastikan jangan lupa like, komen, dan subscribe Sumbeling Channel. Bagikan ke semua saudara supaya mereka tahu di Mentawai ini ada resort yang terkenal. Di Mentawai ada resort yang paling indah gitu ya. Bersama abang ini, tetap semangat, tetap sehat untuk perjuangan di sambat semuanya. Dadah. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.